Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Putri dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Manajemen Bisnis, akan menjelaskan bagaimana perilaku konsumen dalam berbelanja online melalui e-commerce, Shopee, Tokopedia, ataupun situs lainnya. Belanja online atau e-commerce adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media perantara berupa situs-situs jual beli online atau jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang diperjualbelikannya. Bagi sebagian orang, belanja online telah menjadi sebuah kebiasaan karena kemudahan yang diberikannya. Orang-orang banyak beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, ataupun untuk memenuhi hasratnya, dan sebagainya. Belanja online juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan di toko online tersebut. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui vendor atau produsen serta reseller dengan menggunakan internet. Selanjutnya, setelah melakukan pembelian transaksi online tersebut, pembayaran dapat dilakukan dengan cara melalui via bank, e-wallet, ataupun melalui COD. Seperti COD itu cash on delivery. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian online konsumen adalah persepsi manfaat. Persepsi manfaat merupakan keyakinan konsumen tentang sejauh mana ia akan menjadi lebih baik dari transaksi online dengan situs web tertentu. Konsep dari kata manfaat mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik untuk menggantikan gagasan yang telah ada. Misalnya nih, manfaat dari berbelanja melalui website mencerminkan pengakuan konsumen bahwa metode belanja baru ini memberikan manfaat tertentu sebagai format belanja alternatif yang di pada hari sibuk, jam sibuk, dan waktu sibuk konsumen tersebut. Setelah mencari tahu, mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut, dia melakukan pencarian di situs-situs web atau di situs e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli atau lainnya. Lalu setelah itu mereka melakukan purchasing atau menentukan pilihannya, menetapkan pilihan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut terhadap apa yang telah menjadi kebutuhannya itu. Lalu setelah itu dia akan melakukan proses pembayaran. Ada dua perilaku konsumen yang menjadi faktor pendorong bagaimana konsumen lebih banyak memilih untuk belanja online dibandingkan berbelanja langsung, yaitu rangsangan oleh pemasaran dan juga karakteristik individu. Bagaimana rangsangan pemasaran tersebut dapat menjadi faktor pendorong? Karena masalah pemasaran ini sebagian besar menjadi faktor pendorong konsumen untuk belanja online melalui e-commerce itu dikarenakan karena produk yang tersedia lengkap, lalu harga yang dijual lebih murah dibandingkan kita untuk membeli secara langsung. Lalu dengan pengiriman yang cepat, pelayanan oleh produsen tersebut juga ramah dalam melayani pertanyaan oleh konsumennya. Juga nilai plus bahwa dalam belanja online ini kita dapat melihat review ulang bagaimana orang-orang yang telah membeli produk yang kita inginkan tersebut. Lalu juga sebagian besar produk yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan saat dia datang dengan pengiriman yang cepat itu. Nah, lalu bagaimana karakteristik individu itu dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara online melalui e-commerce? Ini dikarenakan yang pertama yaitu mengikuti tren. Tren sekarang yaitu belanja online itu sangat diminati oleh masyarakat sebagian besarnya, dan juga itu telah menjadi kayak telah menjadi memang pelayanan yang lebih gampang untuk dilakukan gitu dalam belanja online itu. Kita dapat melakukan apapun, mencari apapun kebutuhan yang kita inginkan di e-commerce tersebut dapat dilihat itu. Nah, setelah mengikuti tren ada juga yaitu faktor pengaruh oleh teman. Karena kesibukan sehari-hari yang mungkin kita bekerja atau apa gitu tidak sempat untuk membeli secara online, secara offline kita bisa karena pengaruh teman nih mengatakan beli online aja, ini lebih murah loh, gitu tuh juga termasuk karakteristik individu yang mempengaruhi mendorongnya pembelian secara online. Lalu dengan membeli secara online kita dapat membandingkan harga dengan produsen lain itu lebih gampang. Nah, semua perilaku tersebutlah yang menyebabkan sebagian orang lebih memilih untuk berbelanja melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lainnya tersebut. Persaingan bisnis di Indonesia yang semakin ketat membuat perusahaan harus dengan cerdas memiliki strategi bagaimana agar produk mereka tetap diminati oleh konsumen. Biasanya perusahaan akan melakukan segala cara agar dapat meningkatkan loyalitas dari konsumen.
Lalu apa saja hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produknya? Sebelumnya saya sudah menjelaskan nih apa saja perilaku yang mendorong konsumen untuk berbelanja online. Nah, dari itu tuh pengusaha dapat menganalisa hal apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produknya. Nah, yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas produk. Sebuah perusahaan harus memastikan semua produk yang dijual memiliki kualitas yang baik. Perusahaan harus melakukan pengecekan mengenai produk secara terus-menerus agar kualitas produknya tidak menurun. Apabila kualitas produk menurun, konsumen akan beralih kepada produk yang lain. Lalu yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan merupakan salah satu hal yang mendukung penjualan kita. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen adalah langkah yang paling tepat perlu dilakukan oleh perusahaan agar konsumen datang lagi untuk membeli produk kita. Jadi konsumen harus merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu yang ketiga yaitu adanya inovasi terbaru dari produk yang diperjualbelikan. Sebuah produk yang melakukan inovasi akan dengan sendirinya membangun loyalitas konsumen. Kebutuhan konsumen akan selalu berubah dan ingin mendapatkan lebih sehingga perusahaan harus melakukan inovasi terbaru terhadap produknya. Inovasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengganti kemasan baru, jasa layanan, dan cara pengiriman barangnya. Misalnya, dari produk sebelumnya jasa layanan mereka itu kurang memuaskan, sehingga kita harus memuaskan layanannya dan dengan mengganti pengirimannya lebih cepat dan lebih aman dari sebelumnya. Sehingga seorang pebisnis harus melakukan inovasi produk dan jasa mereka di era internet atau pada zaman saat ini. Perusahaan harus melakukan inovasi terhadap produknya karena konsumen dapat merasa dengan cepat bosan. Sehingga perusahaan harus melakukan strategi untuk mengembangkan produk-produknya dengan cara melakukan varian-varian baru agar pelanggan tidak meninggalkan produk kita dan beralih kepada produk pesaing yang memiliki sama dengan yang kita jualkan, yang kita perjualbelikan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cara bagaimana perilaku konsumen dalam berbelanja online dan bagaimana cara mempertahankan loyalitas konsumen kepada produk kita. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.